Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Mardiah dengan NIM 210205043. Di sini saya akan melaksanakan UTS Anatomi Fisiologi. Saya berasal dari kelas B Universitas Muhammadiyah Riau. Yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa-apa saja ya organ pencernaan itu? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Mari kita bahas satu persatu. Pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut itu ada gigi, ada lidah, dan ada ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis loh. Yang pertama ada gigi seri untuk memotong makanan. Yang kedua ada gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Dan yang terakhir ada gigi taring untuk merobek makanan. Nah, lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim tialin. Nah, enzim tialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Lalu, gula ini akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Nah, yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Nah, yang ketiga ada lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga dia mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama ada enzim pepsin yang berfungsi untuk memecah protein, enzim lipase berfungsi mencerna lemak, lalu enzim renin berfungsi untuk mendapatkan protein susu atau kasein. Nah, yang keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah yang pertama garam empedu yang berperan membantu dan mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi untuk mencegah protein menjadi asam amino. Lalu enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan yang terakhir ada enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Yang kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta mengatur kadar air dalam feses. Yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Nah, bagaimana ya mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama yaitu menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Nah, yang kedua, masuk ke dalam lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, yaitu di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus.
Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Yang kelima, ada penyerapan. Di dalam usus halus juga tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Selanjutnya yang terakhir adalah pembuangan sisa. Lalu sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Sekian dari saya, terima kasih.